Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan analisis skripsi deskriptif kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro dengan NIM 2314070164. Di sini saya akan menerangkan tentang judul, yaitu judul kami adalah pengaruh lingkungan belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD. Di dalam judul ini sudah jelas karena langsung menyebutkan variabel-variabel penelitian, yaitu yang pertama ada variabel X1. Di sini variabel X1 adalah lingkungan belajar dan variabel X2 ada perhatian orang tua. Subjek penelitiannya ini ialah siswa kelas 5 SDN Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Tegal, Kabupaten Keramat. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hubungan antara variabel-variabel ini juga sudah jelas, yaitu pengaruh, sehingga desain penelitian yang digunakan analisis regresi yang tepat. Terus subjeknya ini siswa kelas 5 SDN Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Tegal, Kabupaten Keramat. Selanjutnya jenis penelitian yang kami pakai jenis penelitian di sini adalah penelitian kuantitatif. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang bab 1. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini adalah bagian awal penelitian yang menjadikan alasan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Di dalam latar belakang ini terdapat 7 poin. Yang pertama, pentingnya variabel Y. Variabel Y-nya adalah pentingnya hasil belajar matematika. Pendidikan sangat penting karena membantu siswa mengembangkan kemampuan dalam skripsi ini. Cara melihat keberhasilan pendidikan adalah dengan melalui hasil belajar matematika. Dan yang kedua, juga terdapat masalah pada variabel Y, masalah pada hasil belajar matematika, yaitu siswa kelas 5 SD itu masih rendah karena bisa dibuktikan dari data PAS, karena belum semua yang mencapai KKN. Anak-anak itu juga ada yang masih banyak di bawah KKN. Selanjutnya, yang ketiga adalah faktor penyebab masalah. Dan faktornya itu pertama, lingkungan belajar di sekolah belum mendukung, seperti fasilitas kurang lengkap, media pembelajaran yang digunakan, dan sekolah yang kurang sehingga mengganggu kenyamanan siswa untuk belajar. Terus ada juga perhatian orang tua sehingga belum terkontrol untuk anak-anak yang belajarnya itu minim. Selanjutnya ada analisis peneliti sebagai pembeda. Peneliti ini menyebutkan meskipun peneliti yang terdahulu sudah membahas tentang masing-masing variabel, namun banyak penelitian yang menguji pengaruh keduanya yang belum menguji pengaruh keduanya secara simultan pada konteks siswa SD dalam satu gagasan tersebut. Terus yang terakhir ada kalimat penguasaan. Peneliti menegaskan bahwa penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh lingkungan belajar dan perhatian orang tua terhadap hasil belajar matematika. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan solusi empiris terkait rendahnya hasil belajar matematika siswa tersebut. Dan itu tadi poin latar belakang. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu ialah langkah untuk menemukan, merumuskan dan menyebutkan masalah-masalah utama untuk menuntut dari latar belakang penelitian itu. Terus berdasarkan latar belakang masalah mulai permasalahan pada penelitian, maka permasalahan pada penelitian ini berkaitan dengan yang pertama itu hasil belajar matematika masih rendah, yang kedua lingkungan belajar yang kurang kondusif, yang ketiga ada perhatian orang tua terhadap hasil belajar anak masih rendah, dan yang terakhir ada rendahnya hasil belajar ini berdampak pada kemampuan belajar yang berkelanjutan.
Selanjutnya ada C. Batasan masalah. Batasan masalah ialah bagian yang menjelaskan apa saja yang dibatasi dalam penelitian agar fokus dan tidak melebar ke yang lain-lain. Penelitian ini difokuskan pada rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD dan pada 2 faktor yang diduga mempengaruhinya. Yang pertama lingkungan belajar, yang kedua ada perhatian orang tua. Baiklah, selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu ialah bagian yang berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui analisis. Yang pertama ada apakah lingkungan belajar berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Yang kedua, apakah perhatian orang tua berpengaruh pada hasil belajar matematika. Dan yang ketiga ada apakah lingkungan belajar dan pengaruh orang tua itu berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah menjelaskan apa aja yang ingin dicapai atau apa saja yang ingin dijawab, yang ingin ditemukan dari rumusan masalah. Yang pertama ada mengetahui pengaruh lingkungan belajar, dan yang kedua mengetahui pengaruh perhatian orang tua, dan yang ketiga ada mengetahui pengaruh lingkungan belajar dan perhatian orang tua. Ini selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu untuk guru, untuk sekolah, untuk siswa, dan untuk orang tua. Selanjutnya yang terakhir ada definisi operasional. Definisi operasional ini dia yang terakhir adalah penjelasan makna variabel dalam penelitian dan cara mengukurnya agar jelas dan terukur. Perkenalkan, nama saya Anji Suliandri dengan akhiran NIM 163. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang bab 2, yaitu yang pertama ada landasan teori. Landasan teori bagiannya yang pertama yaitu hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika yaitu nilai atau capaian yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika. Hasil belajar biasanya dipengaruhi oleh kemampuan siswa, kebiasaan belajar, serta faktor dari luar diri siswa. Yang kedua ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar yaitu kondisi di sekitar siswa yang mendukung atau menghambat kegiatan belajar baik di sekolah maupun di rumah. Belajar yang nyaman dan aman, kondusif, membantu siswa lebih fokus dan semangat dalam belajar matematika, sehingga hasil belajarnya lebih baik. Yang ketiga ada perhatian orang tua terhadap siswa. Perhatian orang tua yaitu bentuk kepedulian orang tua terhadap kegiatan belajar anak, seperti memahami belajar, memberikan motivasi, dan mengawasi waktu belajar. Perhatian orang tua sangat penting karena dapat membantu anak lebih disiplin dan termotivasi, terutama dalam belajar matematika. Yang selanjutnya yang sini B, kerangka berpikir. Hasil belajar matematika siswa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan belajar dan perhatian orang tua. Jika lingkungan belajar nyaman dan orang tua memberikan perhatian yang baik, maka siswa akan lebih rajin belajar dan hasil belajar matematikanya akan meningkat. Maka sebaliknya, jika lingkungan belajar kurang mendukung dan perhatian orang tua sangat rendah, hasil belajar siswa juga cenderung rendah. Baiklah, selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lingkungan belajar berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Penelitian lain membuktikan bahwa perhatian orang tua juga berpengaruh terhadap hasil belajar. Selain itu, ada penelitian yang menyatakan bahwa lingkungan belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang selanjutnya yang D, hipotesis. Yang pertama, lingkungan belajar berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas. Yang kedua, perhatian orang tua
dan perhatian orang tua sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, lingkungan belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa di kelas. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Mustia Ayu Fitri dengan akhiran NIM 165. Saya di sini akan membacakan yaitu bab 3. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu pengolahan suatu penelitian berdasarkan tujuan pendekatan, metode atau karakteristik yang digunakan dalam proses penelitian, di mana penelitian ini menggunakan metode ex post facto dan juga menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini yaitu rancangan atau kerangka kerja yang digunakan peneliti untuk mengatur langkah-langkah penelitian. Desain ini menggunakan metode ex post facto dengan dua variabel bebas yaitu X1 dan X2 dan variabel terikat yaitu Y, di mana X1 itu yaitu lingkungan belajar dan juga X2-nya perhatian orang tua dan Y-nya hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya yaitu C, populasi dan sampel. Populasi dan sampel ini yaitu dua konsep penting dalam penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan subjek atau objek yang diteliti. Yang pertama, populasi. Populasi itu siswa kelas 5 SD dan juga sampelnya itu menggunakan teknik sampling atau probability sampling, simple random sampling, yaitu D, variabel penelitian, di mana variabel penelitian ini yaitu sesuatu yang menjadi fokus penelitian variabel bebas yang dapat diukur atau diamati dan juga dipengaruhi, yaitu X1-nya lingkungan belajar, X2-nya perhatian orang tua dan juga Y-nya hasil belajar siswa. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini yaitu cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Yang pertama yaitu ada angket. Angket ini untuk mengukur X1 dan X2. Kedua yaitu wawancara tidak terstruktur, yaitu digunakan untuk mendapatkan data pendukung. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini yaitu untuk mendapatkan nilai pas atau nilai penilaian akhir semester. Selanjutnya yaitu F, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini yaitu alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar data tersebut dapat diukur. Ya, ada beberapa yaitu yang pertama angket atau kuesioner untuk mengukur lingkungan belajar X1 dan perhatian orang tua yaitu X2. Dan yang kedua yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu untuk memperoleh informasi tambahan. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data ini yaitu cara yang digunakan peneliti untuk mengolah dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data itu yaitu cara yang digunakan peneliti untuk mengolah dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data yang pertama yaitu ada analisis statistik deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan variabel X1, X2 dan Y. Yang kedua yaitu uji prasyarat, ada 4 poinnya. Yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji linearitas, yang ketiga yaitu uji multikolinearitas, dan keempat yaitu uji heteroskedastisitas. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Ada 7 poin. Yang pertama
korelasi sederhana, yang kedua yaitu regresi sederhana X1 sampai Y, dan ketiga regresi sederhana X2 sampai Y, yang keempat korelasi ganda, yang kelima regresi ganda X1 dan X2 sampai Y, yang keenam koefisien determinasi, dan 7 uji F. Sekian. Baik, perkenalkan saya Mega Sylvia Hartati dengan akhiran NIM 166. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, hasil penelitian, pembahasan dan keterbatasan penelitian. A. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar dan perhatian orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD di SDN Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa lingkungan belajar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. Dalam hal ini berarti bahwa semakin baik kondisi lingkungan belajar siswa, baik di sekolah maupun di rumah, maka nilai matematika yang diperoleh siswa juga cenderung meningkat. Lingkungan belajar yang tertata, nyaman, dan didukung dengan fasilitas yang memadai membuat siswa lebih fokus dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perhatian orang tua berpengaruh positif terhadap hasil belajar matematika siswa. Siswa yang memperoleh perhatian berupa bimbingan belajar, pengawasan, serta motivasi dari orang tua cenderung memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang kurang mendapatkan perhatian. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa lingkungan belajar dan perhatian orang tua secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. Hal ini membuktikan bahwa kedua variabel tersebut saling melengkapi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, poin B, pembahasan. Hasil penelitian ini memperkuat teori pendidikan yang menyatakan bahwa hasil belajar siswa tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan internal, tetapi juga faktor eksternal, khususnya lingkungan belajar dan dukungan keluarga. Lingkungan belajar yang baik dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga siswa merasa nyaman dan aman dalam belajar. Kondisi ini membuat siswa lebih mudah memahami. Dan poin C, keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada siswa kelas 5 SDN Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo. Perkenalkan, nama saya Sonia Anjeli dengan NIM akhir 167. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bab 5, yaitu kesimpulan, implikasi, dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Kesimpulan di dalam skripsi ini yaitu menunjukkan bahwa lingkungan belajar di sekolah dan perhatian orang tua sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan belajar matematika siswa kelas SD. Yang kedua yaitu implikasi. Implikasi di dalam skripsi ini yaitu menunjukkan bahwa lingkungan belajar di sekolah dan perhatian orang tua berperan penting dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Oleh karena itu, sekolah perlu memperbaiki fasilitas kualitas lingkungan belajar seperti fasilitas pembelajaran dan suasana kelas. Sedangkan orang tua perlu meningkatkan dukungan, bimbingan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu saran. Saran yang diberikan di dalam penelitian skripsi ini sudah tepat karena secara langsung sudah menunjukkan menindaklanjuti penelitian. Sekolah disarankan untuk memperbaiki fasilitas belajar
guru yang disarankan untuk menjalin komunikasi dengan orang tua. Orang tua perlu meningkatkan perhatian dan peneliti selanjutnya itu disarankan untuk meneliti faktor